Oke, tenan. Assalamualaikum sahabat tani Indonesia, jumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani PC. Kali ini saya berada di lahan timun saya, ini timun Kalista F1 produk Mutiara Bumi. Usianya saat ini kurang lebih 37 hari, 38, 37 lah. Kita memasuki panen yang kelima ya. Jadi panen pertama kita dapat sekitar 7 kilo, itu kita bagi-bagikan. Kemudian panen kedua kita dapat 46, ketiga 50, keempat kemarin 60, dan hari ini kita mau petik lagi, kemungkinan dapatlah kalau sekitar 80 sampai 1 kintal ya. Jadi ini kita kalau timun di sini tuh petik tiap hari, itu pun banyak yang komen kebesaran. Nah, di sini saya berbagi tips ya bagaimana cara tanam timun agar bisa berbuah lebat dan tentunya juga sehat subur tanamannya. Jadi yang pertama tentunya bedengan kita harus sesuaikan dengan daerahnya. Kalau daerah saya daerah pesawahan, jadi bedengan harus tinggi ya, tinggi. Kemudian jarak tanam ini mempengaruhi sekali hasil dari panen. Kalau jarak tanam terlalu rapat, maka otomatis nanti buah-buah banyak yang tidak jadi ya, buahnya banyak yang kuning karena sirkulasi udara tentunya tidak lancar. Jadi kita bahas dari awal. Jadi kalau saya ini menggunakan, karena saya tanam ini sistem satu lubang 2 batang, ini jarak tanamnya sangat lebar, ini 100 cm lebih ya, hampir 120 cm kalau untuk tanaman timun ini ya. Jadi kita tanam satu lubang itu isinya 2 batang ya, satu lubang 2 batang. Kemudian setelah dia berbuah, nanti setelah dia mulai berbuah kita pruning. Buah-buah pertama itu setelah kita petik pertama, kedua, kemudian ketiganya kita pruning habis, daunnya kita sisakan bagian atas ya, bagian tengah ke atas nanti dia akan terus berkeluar daun lagi. Untuk tujuannya adalah untuk agar sirkulasi udara lancar, kemudian hewan penyerbukan juga bisa masuk dengan sempurna. Jadi itu pertama. Kemudian kita bicara soal pupuk. Kalau pupuk ini yang kita gunakan pertama pada usia pertumbuhan, pertama kita NPK Mutiara, hanya NPK Mutiara tok ya, untuk pengocoran tidak kita campur lain-lain. Jadi mungkin di video saya berikutnya ada KNO putih, ada KNO merah dan sebagainya. Ini saya ingin membuktikan bahwa tanpa KNO merah pun pertumbuhan bisa subur asalkan tanah kita sehat. Pertama kita gunakan KNO Mutiara, pupuk NPK Mutiara itu untuk kocornya. Jadi saya tanam sekitar kurang lebih 500 batang, karena ini itu dulunya adalah tanaman tomat. Kemudian tomatnya banyak yang mati, saya sulam dengan timun. Alhamdulillah tomatnya harganya mahal, timun juga saat ini mahal ya. Kemarin kita jual masih laku 4.000 per kilo, itu sudah mantap itu 4.000. Pupuk pertama kita gunakan hanya setengah kilo, itu pun masih sisa ya, sisa setengah kilo itu kita biarkan, itu sisa. Kemudian pupuk kedua kita gunakan lagi setengah kilo, cukup. Kita tambah lagi dosisnya terus bertahap, terus dari setengah kilo pupuk kedua, ketiga, terus kita tambah dikit-dikit dosisnya ya. Ibarat bayi itu kalau makan pertama sedikit, kemudian tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi terus. Itu kita gunakan NPK Mutiara sampai pada usia 25 hari. Intinya kita pupuk itu 5 hari sekali kita pupuk ya, menggunakan NPK Mutiara. Hanya itu ya untuk pupuk kocornya, NPK Mutiara. Kemudian spray. Kalau fungisida timun saya itu termasuk jarang menggunakan fungisida ya. Paling kalau hanya fungisida jarang, sangat jarang sekali. Paling insek saya, insek. Kalau insek itu kita gunakan karena timun itu kebanyakan hamanya adalah ulat, tentunya ulat daun. Saya gunakan Metindo dan juga Starban, dua itu untuk hamanya. Dua itu ya untuk semprot hamanya, Metindo dan Starban. Itu pun kita tidak rutin nyemprot ya, itu kalau kita lihat saja. Kalau ada hama ya kita semprot, kalau nggak ada nggak usah kita semprot, nggak usah buang-buang biaya untuk penyemprotan hal semacam itu. Karena timun ini tanaman yang paling mudah lah menurut saya untuk kita tanam, tentunya berhasil. Kemudian kita tambah nutrisi. Nutrisi yang pertama saya gunakan Lugar. Teman-teman bisa, nanti ada saya cantumkan nomornya di bawah ini ya. Lugar itu produk dari teman saya di Jember, dia ya nanti dong di Jember ya, itu cocok sekali untuk tanaman rambat seperti semangka, timun, melon, semuanya itu sangat bagus. Ini anakku.
Lugar kemudian pada masa pertumbuhan kita gunakan lugar semprot itu pada usia 17 hari, bukan 12 hari setelah tanam kita semprot menggunakan lugar yang bisa kita campur dengan Ultradap. Nanti dulu sayang, anakku ini. Kita campur dengan Ultradap tentunya. Itu untuk masa pertumbuhan. Iketin. Hah? Iketin. Nah, aku lagi main balon ikut ke sawah nih. Ikutin gini. Iya. Ditiup nggak? Tadi aku kasih air. Panas di sawah itu, Nduk. Ini anakku. Hai tuh. Hai. Ini dulu anak kita jeda dulu. Ini anak dari panen timun dulu itu saya waktu belum punya YouTube. Itu anak dari panen timun Mira. Maksudnya untuk biaya lahiran dan sebagainya ini dari timun Mira. Waktu itu harga 5.000 jos. Dah. Lanjut untuk pupuk semprot kita gunakan tadi pertama masa pertumbuhan MKP dan juga lugar itu 5 hari sekali kita semprot. Ya terus bukan MKP tadi Ultradap dan juga lugar kita gunakan 5 hari sekali kita semprot terus selama 5 hari sekali sampai pada usia kurang lebih 30 hari kita Ultradapnya kita ganti dengan MKP ya. Ultradap kita ganti dengan MKP, cuman lugarnya tetap kita pakai. Ini lugar itu pertumbuhan untuk tunas-tunas baru itu sangat mantap ya. Jadi tunasnya tadinya kecil, kita semprot dengan lugar dia bisa tambah besar. Kemudian pada usia masa pembuahan, NPK Mutiara kita stop. Kita ganti dengan NPK Glower, hanya Glower tok ya, nggak ada KNO putihnya. Kalau dulu saya biasanya gunakan untuk masa pembuahan itu kita tambahkan KNO putih. Kalau ini hanya Glower tok. Ini untuk 500 batang saya gunakan 1 kilo. 1 kilo itu saya jadikan biang dulu, kasih air, kemudian setiap saat jadikan 1 ember nih, 1 ember ini 1 kilo. Kita jadikan 1 ember ini. Kemudian setiap tank kocor itu saya kasih berapa sih? 2 gelas aqua itu. Kalau saya bukan 2 gelas sih. Bekas botol obat itu saya potong, itu kalau saya takar itu ada 2 gelas sekitaran kurang lebih 500 ml ya, setengah liter. Itu kita kocor per batang ya. Itu hanya itu. Jadi yang saya gunakan obat-obatan dari awal itu hanya untuk insek, Metindo dan Starban. Itu pun semprot kalau kita ada ulat, ada hama ya maksudnya. Jadi tidak rutin kita semprot. Itu 1 bungkus pun sampai saat ini masih sisa. Kemudian Starban, inseknya Starban dan juga Metindo, hanya itu. Kemudian untuk kocornya NPK Mutiara, hanya itu untuk masa pertumbuhan, dan NPK Glower untuk masa pembuahan seperti saat ini. Kemudian nutrisinya MKP, Ultradap, lugar, dan juga tentunya kalsium. Nih, alhamdulillah kita panen kelima. Lihat buahnya paling grandul. Jadi tetap kalau untuk tanam sistem yang 2 baris ini, 1 lubang 2 batang dan tanam 2 baris, itu jarak harus lebar. Kemudian setelah jarak lebar, itu pun harus kita pruning. Seperti yang saya katakan awal, kalau tidak kita pruning nanti buah itu banyak yang menguning, akhirnya tidak jadi. Kemudian lagi ketika kita melakukan pemetikan ya, buah-buah yang calon-calon buah yang tidak jadi, nah ini nih seperti ini, calon buah yang tidak jadi seperti ini langsung kita petik, karena ini dia walaupun seperti ini dia tetap minta jatah makan. Jadi seharusnya makan yang diambil untuk yang normal diambil, ini pun tetap besar, akhirnya buah-buah yang lain pun kalah. Nah seperti ini. Ketika kita melakukan pemetikan yang seperti ini pun kita buang. Ini kalau ini sudah kebesaran seperti ini ketahuan sudah jelek, langsung kita buang, jangan kita eman-eman. Oke. Baiklah sahabat tani, mungkin jika ada yang ditanyakan bisa tanya-tanya di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya jawab, tapi pasti nanti saya jawab ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, umur panjang, dan juga sukses selalu, dan tentunya berkah barokah. Amin. Terima kasih. Salam tani Indonesia.